لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin muslimat, sedang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir, tahmid dan tahlil mengisi seluruh ruang-ruang di seluruh permukaan bumi, yang menandakan bahwasanya hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi kita semua, karena selepas kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, hari ini tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah, kita mengekspresikan kebahagiaan dengan menunjukkan rasa sukacita kita kepada Allah seraya mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Inilah cara Islam yang mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap kali mendapatkan kenikmatan, kecil maupun besar nikmat itu, harus kita menunjukkan takbir, memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita, mohon maaf, baru kita bertakbir bila mana kita mendapatkan nikmat banyak, tetapi begitu nikmat itu sedikit, barulah kita komplain kepada Allah, barulah kita tidak bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Maka orang ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, sesungguhnya bila mana kita ingkar terhadap nikmat dan karunia Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih yang akan menanti kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut kepada khutbah, saya ingin mengingatkan kita semua, tolong yang tenang, yang rapi,
Jangan sampai ada yang meninggalkan majelis ini sebelum kami menyelesaikan khutbah, karena khutbahnya pun pendek sekali. Sidang Jumat, sidang khas Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, kita umat Islam berhari raya atau beridul fitri. Id itu dari bahasa Arab yang diambil dari asal kata ada ya'udu audan wa'idan, artinya kembali. Kembali kepada apa hadirat Allah? Al-fitri. Fitri itu dimaknai dengan beragam makna. Yang pertama, fitri itu artinya berbuka. Kembali kita makan, kembali kita seperti sedia kala yang sebelum kita berpuasa kita terbiasa makan makanan, minum minuman. Maka hari ini pun dipastikan semua kita sudah makan, paling tidak menyantap kurma atau air minum. Itu adalah sunnahnya. Jangan sampai mohon maaf merasa kurang 30 hari lantas menambah hari ini. Ini mohon maaf menyalahi sunnah. Maka kalau anda, kita semua mau melaksanakan ibadah puasa selanjutnya, besok boleh kita menambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Tetapi pastikan hari ini tidak ada yang berpuasa. Kenapa? Karena ini Idul Fitri, kembalinya kita berbuka setelah sebelumnya kita berpuasa. Karena itu disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah engkau bila mana engkau melihat hilal, dan berbukalah, artinya makanlah anda bila mana anda melihatnya juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Yang kedua, fitri itu artinya kesucian. Kembalinya kita kepada kesucian dalam artian semua dosa kesalahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak berbahagia hadirin yang dimati Allah Subhanahu wa taala? Kita tahu bahwasanya manusia ini adalah manusia yang lemah. Banyak sisi-sisi kealfaan, banyak dosa, banyak khilaf. Tetapi Allah begitu cinta dengan kita. Karena itu rahman dan rahimnya Allah ditunjukkan, terutama rahmat Allah. Hari ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita rahmatnya. Salah satu bentuk rahmatnya, di mana kita diampunkan dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Inilah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan benar-benar didasari atas dasar keimanan dan pengharapan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan semua dosa dan kesalahan. Inilah yang kita sebut dengan fitri, yaitu fitrah manusia. Semua kita lahir dalam kehidupan ini tidak ada yang membawa dosa dan kesalahan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia atau setiap anak yang lahir, dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam artian dia tidak membawa dosa apapun. Karena itu Allah, Islam tidak mengenal istilah dosa turunan. Kalau kita mau sumpah orang, saya sumpah anda sampai 7 keturunan, itu tidak diperkenalkan dan tidak dikenal dalam Islam. Sebaliknya, di sisi yang lain, anak yang mohon maaf dilahirkan dari cara yang tidak baik. Taruhlah misalnya ada kecelakaan, MBA, married by accident, sehingga anak ini mohon maaf tidak sah jalurnya. Tetap saja anak ini tidak membawa dosa. Yang berdosa adalah orang tuanya, tetapi anak ini tetap lahir dalam keadaan suci bersih. Karena itu Islam menegaskan, yang bisa mewarnai anak yang baru lahir itu fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, tergantung kedua orang tuanya. Dialah yang akan mewarnai anak ini. Mau jadi orang Yahudi dia, Nasrani dia, atau mungkin Muslim dia, sangat tergantung
kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah semua dosa yang saat ini kita dapatkan dari Allah itu berkaitan dengan semua dosa? Apakah semua dosa itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah Bapak Ibu, yang dijamin oleh Allah pengampunan itu hanya dosa yang terkait dengan Allah. Sehingga kalau kita berdosa, lalai dalam solat kita, atau mungkin kita durhaka kepada Allah, atau kita masih maksiat, tidak melakukan solat, bahkan mungkin kita cenderung melalaikannya, atau mungkin minum khamar, atau melakukan dosa-dosa yang terkait dengan Allah, maka semua itu dijamin oleh Allah melalui puasa ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada jaminan dosa yang berkaitan dengan sesama manusia, dosa yang terkait dengan tetangga, dengan keluarga, dengan saudara, itu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap ibadah yang kita lakukan sebenarnya semua itu berdimensi vertikal dan berdimensi horizontal. Apapun yang kita lakukan, apakah itu salat, puasa, haji dan zakat, semua itu memiliki dua dimensi. Artinya ada hubungannya dengan Allah, tetapi di sisi yang lain ada hubungannya dengan manusia. Maka kita berbahagia hari ini karena dosa-dosa kita yang terkait dengan Allah jelas akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dosa yang terkait dengan sesama manusia itu tidak ada jaminannya untuk diampunkan oleh Allah, kecuali kita benar-benar saling melepaskan diri dari dosa, saling memaafkan satu sama lainnya, saling merelakan di majelis yang mulia ini atau di tempat-tempat di mana kita melakukan kesalahan atau mungkin perbuatan-perbuatan zalimi. Salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini relevan dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna manil muflis?" Tahu tidak engkau orang yang paling merugi dalam hidup ini? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Orang yang paling merugi ya Rasulullah, orang yang tidak punya uang dan tidak punya aset yang banyak. Maka Rasul meluruskan jawaban tadi, "Al-muflisu fina man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa akhadha mala hadha ila akhirih." Orang yang paling merugi Bapak Ibu adalah mereka yang kelak di hari kiamat datang dengan membawa pahala yang berlimpah. Pahala solat yang dia bawa banyak sekali. Kenapa? Karena rajin solatnya. Pahala puasa juga dia bawa sangat banyak sekali. Kenapa? Rajin puasanya. Pahala sedekah dia bawa begitu banyak. Kenapa? Karena dia rajin bersedekah. Tetapi sayang, orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah tadi dikatakan merugi hadirin mata Allah. Kenapa? Karena dalam kesehariannya, dalam kehidupannya, dalam interaksi sosialnya, dia pernah menuduh saudaranya yang bukan-bukan. Dia pernah mencaci maki saudaranya, dia pernah memukul orang lain, dia pernah menzalimi saudaranya. Maka orang inilah yang dikatakan sangat merugi. Kenapa dikatakan merugi? Karena pahala salat, puasa, sedekahnya dipindahkan kepada mereka yang pernah dia sakiti, yang pernah dia zalimi, yang pernah dia hina, yang pernah dia tuduh macam-macam, yang pernah dia sakiti secara fisik, yang pernah dia zalimi. Alangkah meruginya, ternyata pahala yang begitu berlimpah ruah diambil oleh saudara yang pernah dia sakiti. Lebih tragis lagi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata bila mana pahalanya sudah habis, apa yang harus dipindahkan kepada saudaranya? Tidak mungkin dosa yang dipindah, tetapi dosa orang-orang yang pernah dia sakiti, dosa orang-orang yang pernah dia zalimi, itu dipindahkan ke dia yang ahli salat, ahli puasa, ahli sedekah. Maka inilah orang yang paling merugi dalam hidupnya. Karena itu hamba Allah,
saat ini kita dituntut. Apa yang sudah kita lakukan bulan Ramadan kemarin, realisasinya adalah di bulan Syawal dan seterusnya. Sehingga kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan di dalam bulan puasa kemarin, kita benar-benar jaga akidah kita, sehingga kita tidak berani melakukan hal-hal yang mengandung dosa, hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Saking hebat akidah kita, hormat Allah, sampai makan pun bila mana belum waktunya kita tidak berani, menyakiti orang pun tidak berani, mengambil hak orang pun tidak berani. Kenapa? Yakin Allah memantau kita, Allah mengawasi kita. Inilah akidah yang lurus, akidah di mana kita rasakan kehadiran Allah dalam kehidupan ini. Hal yang sama dengan akhlak kita. Kemarin kita benar-benar menjaga kedisiplinan solat kita, ngaji kita, ibadah-ibadah tarawih kita. Pun yang sama kita juga mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik. Ini semua adalah bagian daripada akhlak yang mulia. Maka saat ini pula kita dituntut untuk bisa menghadirkan kemuliaan itu dalam kehidupan bersama, kehidupan bangsa, kehidupan bermasyarakat harus kita hadirkan. Dan yang terakhir, hadirat Allah, kebiasaan-kebiasaan yang kemarin di bulan Ramadan, berbagi, memberi, empati terhadap sama, itu juga harus kita pelihara, sehingga kita nantinya benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat-sifat orang yang muttaqin, yang merupakan tujuan kita diperintahkan ibadah puasa, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Dan ingat, posisi seseorang yang paling mulia di hadapan Allah bukan karena jabatan, bukan karena status sosial, bukan karena kekayaan, tetapi kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah benar-benar karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mengingatkan lagi sekali, selesai ini ada doa yang harus kita panjatkan, maka tolong kita tetap diam dan menjaga kekhidmatan salat Idul Fitri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina al-Mustafa wa maulana Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتراويحنا وعمرتنا وحجنا وزكاتنا وصدقتنا وجميع عباداتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami merasakan dua suasana yang berbeda. Satu, kami sangat berbahagia bahwasanya kami sudah menyelesaikan ibadah puasa dengan baik. Maka kami berharap Engkau menerima semua ibadah yang sudah kami lakukan ya Allah. Jangan sampai Engkau menjadikan kami orang-orang yang diharamkan dari maghfirah-Mu, orang-orang yang jauh dari ampunan-Mu. Terimalah semua ibadah yang sudah kami lakukan, sekecil apapun ibadah yang sudah kami lakukan. Itulah yang bisa kami lakukan di hadapan-Mu ya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan dan kebaktian hamba-Mu di hadapan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sisi lain kami juga berharap bahwasanya kami mudah-mudahan bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Berikan kesempatan kepada kami ya Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Kami tahu Engkau begitu murah, begitu sayang kepada hamba-Mu ini ya Allah. Kami juga begitu nyadar diri ya Allah bahwasanya kami sering lupa kepadamu, sering melakukan maksiat kepadamu. Masih banyak kelalaian yang kami lakukan, masih banyak dosa-dosa yang kami lakukan. Tetapi hamba ini yakin kepadamu ya Allah, kasih sayang-Mu lebih luas dari bumi dan langit dan seisinya, sehingga berikan kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Terimalah semua amalan ibadah kami yang kami sudah lakukan di bulan Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami memohon kepadamu agar Engkau anugerahkan kenikmatan, keberkahan kepada kami semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami untuk kami bisa istiqamah di dalam melakukan kebaikan. Jangan sampai kami hanya termotivasi di bulan Ramadan saja, sementara di luar bulan Ramadan kami masih banyak melakukan dosa dan maksiat kepadamu. Jaga hati kami ya Allah, jaga pandangan kami ya Allah, jaga telinga kami, jaga tangan kami dari semua hal-hal yang bisa menzalimi sesama, yang bisa menyakiti saudara kami, yang bisa menyakiti orang lain. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, Allahumma ya Allah, ya Ghaffar, ya Sattar. Dosa kami begitu banyak ya Allah, dosa kami begitu berlimpah ya Allah, sementara kebaikan kami sangat kecil ya Allah. Tetapi kami yakin Engkau adalah Maha Pengampun. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang menzalimi kami ya Allah. Ampuni orang-orang yang menyakiti kami Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun ya Allah. Ampuni semua kesalahan kami ya Allah. Kami tidak pantas menuju surga-Mu ya Allah, tetapi kami tidak akan kuat bisa bertahan di neraka-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan bagi hamba-Mu untuk bisa berbuat baik ya Allah. Di usia kami yang setiap hari selalu bertambah ya Allah, kami justru banyak lali kepadamu. Kami masih sering lupa kepadamu ya Allah. Kami sering maksiat kepadamu ya Allah. Maka terimalah semua amal kami.
Berikan ampunan kepada kami ya Allah, sehingga kami bisa menikmati kehidupan ini, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, berikan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Berikan kesempatan bagi kami untuk terus bisa melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan, karena yakin itulah yang akan mengantarkan kami menuju kebahagiaan di hadapan-Mu ya Allah. Taqabbal minna du'aana, taqabbal minna du'aana, taqabbal minna du'aana ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.